Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam di Nusantara, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemikiran tasawuf di Nusantara. Ada 3 tokoh yang akan kita bahas pemikirannya. Tentu saja ini adalah pemikiran-pemikiran yang akan kita bahas ini secara sekilas saja. Tidak akan mungkin kita untuk membahas secara detail pemikiran-pemikiran dari masing-masing ketiga tokoh besar di Nusantara ini. Yang pertama adalah Hamzah Fansuri atau Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin Samsuddin As-Sumatrani, pelafalan bahasa Arabnya. Dan yang ketiga adalah Syekh Siti Jenar. Kita pertama melihat Syekh Hamzah Fansuri. Beliau adalah tokoh ulama sufi dan juga penyair, dan disebut sebagai, dengan ketiga kategori ini dia adalah yang pertama di Nusantara. Jadi ulama sufi dan penyair yang pertama di Nusantara yang ada jejak-jejak kitabnya. Lahir di Baru, Sumatera Utara pada abad ke-16, sekitar tahun 1509 berdasarkan beberapa catatan sejarah, dan ia hidup di masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah keempat tahun 1589 hingga 1604 sampai ke permulaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1636 Masehi. Makam Hamzah Fansuri punya banyak versi. Jadi kalau kita bertanya kepada orang-orang di kawasan Sumatera di manakah makam Hamzah Fansuri, ada beberapa tempat yang akan ditunjukkan, tapi yang paling terkenal adalah yang terdapat di Kabupaten Subulus Salam, Aceh. Ini gambaran makamnya seperti ini. Dan Hamzah Fansuri memiliki banyak sekali karya. Disebut sebagai orang pertama yang mengajarkan faham wujudiyah atau wahdatul wujud di Nusantara. Fahamnya ini itu dipengaruhi oleh aliran wahdatul wujud dari Ibnu Arabi dan juga Al-Bustami, Al-Halaj dan Al-Attar. Di antara karya-karya Hamzah Fansuri adalah Syarbul Ashikin, Asrarul Arifin fi Bayani Ilmis Suluk wa Tauhid. Kemudian ada juga Al-Muntahi, Rubai Hamzah Fansuri, Kashfu Sirri Tajalli Sibyan, Kitab Fi Bayani Ma'rifah, Syair Si Burung Pinggai, Syair Si Burung Pungguk, Syair Sidang Fakir, Syair Dagang, Syair Perahu, dan beberapa karya yang lainnya. Ini adalah salah satu manuskrip yang ada yang terkait dengan karya dari Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri itu disebut sebagai orang yang belajar di berbagai ilmu pengetahuan di Aceh dan Banten. Sejumlah sumber juga menyebut bahwa ia pernah mengembara ke seluruh tanah Jawa, semenanjung Melayu, India, Iran, dan Arab. Dari kitab-kitab karyanya itu, Fansuri terlihat sangat menguasai ilmu fikih, tasawuf, filsafat, mantik, ilmu kalam, sejarah, dan ilmu sastra. Selain menguasai bahasa ibunya itu bahasa Aceh, Fansuri juga menguasai bahasa Arab, Urdu, Farsi, bahasa Persia ya, Melayu, dan jadi di karya-karyanya itu sangat banyak dia mengutip berbagai kosakata dari bahasa-bahasa tersebut, dan dia pertama kali orang mengutipnya. Artinya dia tidak misalnya mengutip syair atau misalnya melakukan plagiasi terhadap syair yang dibuat oleh orang lain, tidak seperti gitu. Karena dia dikenal sebagai orang yang pertama kali menulis syair-syair tersebut atau tulisan-tulisan kitab itu dan di dalamnya terdapat beberapa kosakata dari bahasa Urdu, dari bahasa Farsi, dari bahasa Melayu gitu kan, dari bahasa Jawa bahkan, dan itu menunjukkan bahwa dia memang menguasai bahasa-bahasa tersebut. Ringkasan pemikirannya sebagai berikut, bahwa Hamzah Fansuri mengatakan bahwa wujud itu hanya satu meskipun kelihatannya banyak. Apapun yang tampak dan bisa dibayangkan oleh akal manusia atau yang mungkin ada pada dasarnya hanyalah mazhar atau kenyataan lahiriah atau manifestasi tajalli dari wujud yang satu, yaitu wujud Allah Al-Haq.
Kemudian Syamsuddin Sumatrani. Syamsuddin Sumatrani adalah murid Hamzah Fansuri yang hidup pada abad ke-16 dan ke-17. Tak ada catatan yang pasti mengenai kapan dia lahir, hanya disebutkan bahwa ia berasal dari Pasai. Pasai itu kawasan Aceh, dan Sumatrani wafat dalam pertempuran dengan Portugis di Malaka pada tahun 1630 dan dikebumikan di Malaka. Yang diketahui dari Sumatrani ini, kalau makamnya satu ya, ada di Malaka yang sekarang berada dalam kawasan teritorial negara Malaysia. Tapi dia lahir di Pasai. Syamsuddin adalah seorang penulis yang produktif. Beberapa karyanya yang monumental diantaranya adalah Jauharul Haqa'iq, Risalatu Bayyin, Mulahadhat Al-Muwahhidin fi Dzikrillah, Mir'atul Mu'minin, Syarah Rubai Hamzah Fansuri, Nurud Daqa'iq, Tariqus Salikin, Mir'atul Iman, Kitab Al-Harakah, dan Dzikri Dairat Qausain Al-Adna. Ini adalah contoh dari manuskrip Syamsuddin As-Sumatrani. Syamsuddin itu dikenal dengan ajaran martabat 7. Walaupun sebenarnya sebagaimana yang diketahui, ini martabat 7 ini bukan murni berasal dari Syamsuddin Sumatrani ya, karena ini secara umum merupakan sebuah ajaran yang dikenal oleh seluruh yang dibawa atau disampaikan oleh seluruh ulama tasawuf di Nusantara, dan merupakan ajaran tasawuf wujudiyah pada umumnya. Tapi karena hampir dalam seluruh karangan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani ini terdapat penjelasan mengenai konsep tajalli melalui 7 jenjang atau 7 martabat itu, maka ialah yang lebih dikenal sebagai tokoh sufi yang menyebarkan ajaran ini di Nusantara. Jadi kalau kita bertanya siapa tokoh sufi yang mengenalkan martabat 7, sebagian orang mengatakan Syamsuddin As-Sumatrani. Ajaran martabat 7 itu pertama kali dikembangkan oleh seorang sufi India ya, bernama Syekh Muhammad Isa Sindi Al-Burhanpuri. Dan konsepnya ini berdasarkan kepada analisis beberapa kalangan akademisi, itu dikatakan bahwa konsep martabat 7 ini merupakan pengembangan dari pandangan Ibnu Arabi. Martabat 7 ini mengajarkan tahap perjalanan spiritual seseorang yang menempuh jalan tasawuf. Itu dikatakan bahwa seorang manusia pada dasarnya itu berasal dari Allah dan akhirnya akan menuju kepadanya. Jadi dalam Islam kita mengenal frasa yang sangat terkenal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Dan itu dikembangkanlah konsep dasar yang sangat penting itu ke dalam bentuk ajaran martabat 7. Dikatakan bahwa Allah adalah sumber wujud mutlak, dan Allah itu pertama-tama punya level yang disebut dengan level ahadiyah, lalu wahdah, lalu wahidiyah. Dari ketiga level wujud Allah itu terciptalah alam arwah, lalu tercipta ajsam, tercipta misal, dan terciptalah memungkinkan dari ajsam, dari arwah, ajsam dan misal ini itu ketiganya bisa menjadi modal buat manusia untuk menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil, yang dalam hal ini insan kamil personifikasikan pada wujud yang paling mulia di alam semesta itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dari gambarnya kita bisa melihat bahwa ada yang disebut dengan tanazul. Tanazul itu artinya adalah proses menurun ke bawah dari sifat Allah yang maha mutlak, ahadiyah, kemudian wahdat, wahidiyah, muncul alam arwah. Alam arwah ini adalah manusia ya, melalui proses af'al. Di sananya ada unsur api, angin, air, tanah, dan kemudian dia akan dan setelah itu dari alam arwah ini manusia melakukan pendakian atau tarakki. Kalau tadi tanazul dari Tuhan ke manusia,
Dan berikutnya lagi manusia melakukan taraqi atau melakukan pendakian menuju kepada sesuatu yang sifatnya spiritual, yaitu melalui proses ajzam, mithal, dan akhirnya menjadi insan kamil. Hal-hal yang secara detail terkait dengan martabat 7 ini nanti akan kita bahas secara khusus di sesi perkuliahan pekan depan. Kita berlanjut ke Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu sejarahnya diliputi banyak sekali misteri ya. Misteri mulai dari asal usulnya. Kalau kita bahas ada beberapa manuskrip yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing gitu ya. Jadi cacing yang berubah menjadi manusia. Itu macam-macam ini misteri yang ini mungkin terlalu mitos ya sifatnya tuh, mitologinya terlalu tinggi ya kalau dikatakan bahwa dia berasal dari cacing. Akan tetapi juga itulah yang muncul ya sebagai catatan dalam berbagai macam manuskrip terkait dengan Syekh Siti Jenar. Tempat kelahirnya pun menjadi misteri, dia lahir di mana gitu kan ya, dan tumbuh berkembang di mana, kehidupannya juga penuh misteri, dan proses kematiannya juga yang sangat kontroversial. Dan hal ini tidak lepas dari sangat minimnya data sejarah yang pasti terkait Syekh Siti Jenar. Data-data yang diperoleh itu hanya berupa data-data sekunder. Yang disebut dengan data sekunder dalam ilmu sejarah itu artinya adalah data-data yang tidak terkait langsung membicarakan sosok tertentu atau peristiwa tertentu. Jadi Syekh Siti Jenar itu munculnya dari mana? Munculnya dari misalnya dari kitab-kitab syair yang sangat terkenal itu ada Serat Centini. Kitab syairnya berbicara mengenai Syekh Siti Jenar. Kitab syair ini tidak ditulis oleh Syekh Siti Jenar, tapi berbicara banyak mengenai Syekh Siti Jenar. Atau misalnya dari catatan sejarah yang sedang membicarakan tokoh yang lain dan kemudian disebut-sebutlah nama Syekh Siti Jenar. Dan disebutkan juga perilakunya, sejarahnya seperti apa, dan apa yang menimpa Syekh Siti Jenar. Itu yang disebut dengan data-data sekunder. Akan tetapi meskipun banyaknya misteri yang muncul terkait dengan sejarah Syekh Siti Jenar, semua sejarawan sepakat bahwa Syekh Siti Jenar adalah sosok yang memang ada. Dan itu dibuktikan dari sangat kuat merebaknya pemikiran yang dinisbahkan kepada Syekh Siti Jenar. Jadi dalam ilmu sejarah itu dikenal satu prinsip bahwa walaupun data-data sekundernya, walaupun data-data primernya tidak diperoleh, akan tetapi ketika diketahui jejak-jejak sejarahnya sangat kuat, misalnya dari sisi ajaran-ajaran yang sangat merebak kuat, maka bisa dipastikan bahwa memang sosok tersebut ada. Hanya saja beberapa hal yang terkait dengan sosok sejarah tersebut itu masih misteri, tidak apa-apa, tapi disepakatilah oleh para sejarawan bahwa Syekh Siti Jenar itu memang adalah sosok yang memang pernah ada di dalam sejarah. Dan berikut ini adalah versi sejarah yang paling banyak disebut oleh para sejarawan mengenai Syekh Siti Jenar. Pertama, bahwa Syekh Siti Jenar itu disebut-sebut memiliki nama asli Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, dan setelah dewasa mendapatkan gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Dan pada saat berdakwah di Caruban atau sebelah tenggara Caruban, beliau mendapat beberapa julukan Syekh Siti Jenar di antara, atau ada yang mengatakan Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brit, dan beberapa julukan lainnya. Kemudian juga Syekh Siti Jenar diyakini orang yang lahir di Persia atau Iran sekitar tahun 1404 Masehi. Pada usia 17 tahun, Syekh Siti Jenar tiba di Kepulauan Nusantara mengikuti ayahnya, yaitu Sayyid Saleh. Yang Sayyid Saleh itu diangkat sebagai mufti Kesultanan Malaka di zaman Sultan Iskandar Shah. Tahun 1425 keduanya pindah ke Cirebon. Tahun 1425 itu adalah masa ketika Sultan Iskandar Shah wafat. Keduanya pindah ke Cirebon, lalu di tanah Jawa itulah, tepatnya di daerah Cirebon, Syekh Siti Jenar berguru ke sejumlah wali, termasuk diantaranya adalah Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel. Syekh Siti Jenar ini dikenal dengan ajaran manunggaling kawula Gusti.
atau bersatunya manusia dengan Tuhan. Menurutnya manusia selama di dunia ini pada hakikatnya sedang mati. Pada saat wafat itulah justru manusia memasuki kehidupan abadi dan berjumpa dengan Tuhan, yang artinya bersatu dengan Tuhan. Secara umum sebenarnya ajaran Manunggaling Kawula Gusti ini sama dengan ajaran Wahdatul Wujud yang diajarkan di dalam ajaran-ajaran tasawuf yang berkembang di Nusantara. Sebagian besar meyakini bahwa Syekh Siti Jenar ini sebenarnya kalau secara akidah seandainya dikatakan sesat, maka sebenarnya vonis sesat yang sama juga dijatuhkan kepada semua penganjur atau penyebar ajaran-ajaran tasawuf di Nusantara. Yang berbeda dari Syekh Siti Jenar itu adalah cara dia menyampaikannya kepada orang lain. Nah, ini yang disebut atau diyakini oleh sebagian besar sejarawan mengenai ajaran Syekh Siti Jenar dihubungkan dengan masalah-masalah teologis di dalam Islam. Dan hampir semua sejarawan juga sepakat bahwa Syekh Siti Jenar wafat karena dihukum mati. Sebagian besar meyakini bahwa hukuman mati itu dijatuhkan karena Syekh Siti Jenar terlalu provokatif dalam mengajarkan ilmu ma'rifat, yaitu Manunggaling Kawula Gusti itu. Tetapi sebagian lain ada yang melihat bahwa penyebab hukuman mati dari Syekh Siti Jenar itu adalah masalah politik. Jadi dikatakan bahwa Syekh Siti Jenar saat itu berpihak kepada Ki Ageng Pengging yang berebut takhta Majapahit dengan Raden Patah. Ada yang mengatakan seperti itu, termasuk di antara yang punya keyakinan seperti itu adalah almarhum Gus Dur. Beliau mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar itu bukan karena masalah ajaran agamanya, tapi dia menjadi korban dari sebuah proses politik karena dia berpihak kepada salah satu pihak yang sedang berseteru memperebutkan tahta kerajaan Majapahit. Nah, karena versi kematian Syekh Siti Jenar itu sangat mirip dengan Al-Halaj. Ya. Pertama, karena ia dituduh menyebarkan ajaran Wahdatul Wujud dan membuatnya itu disamakan dengan sufi terkenal Syekh Mansur Al-Halaj. Dari proses pengadilan yang digelar nih, kedua-duanya sangat mirip, mulai dari kasusnya, dialog-dialognya, jadi perdebatannya ketika dia diadili. Kalau Mansur Al-Halaj diadili oleh para ulama di Irak, sementara kalau Syekh Siti Jenar diadili oleh Wali Songo gitu. Itu dialog-dialognya katanya mirip sekali gitu. Mulai dari ketika dipanggilnya gitu. Mansur Al-Halaj juga diceritakan ketika dipanggil, Mansur Al-Halaj suruh Mansur Al-Halaj datang gitu. Mansur Al-Halaj kemudian menjawab, nggak ada Mansur Al-Halaj, yang ada adalah Tuhan. Sungguh panggil Tuhan. Mansur Al-Halaj mengatakan tidak ada Tuhan, yang ada adalah Mansur Al-Halaj. Nah, itu juga hal yang sama berdasarkan kepada catatan sejarah terjadi juga pada Syekh Siti Jenar. Itu makanya dikatakan bahwa ini sangat mirip banget antara Al-Halaj dengan Syekh Siti Jenar. Dan juga vonisnya juga sama, vonisnya adalah hukuman mati. Kalau yang satu katanya ditusuk dengan keris, yaitu Syekh Siti Jenar, sementara Al-Halaj itu digantung hukumannya. Ini gambarannya seperti begini. Dan karena sangat miripnya proses pengadilan inilah, ada yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar adalah tokoh fiktif, karena sebenarnya dia hanyalah saduran cerita dari apa yang pernah terjadi di kawasan Timur Tengah. Tapi apapun juga, sejarawan menempatkan Syekh Siti Jenar sekali lagi sebagai tokoh yang memang ada, walaupun berbagai hal yang terkait dengan Syekh Siti Jenar sampai sekarang masih diliputi oleh misteri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada sesi berikutnya kita akan membahas beberapa hal yang penting terkait dengan ajaran tasawuf martabat ketujuh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.